dan beliau adalah seorang guru. So dia kata, Tuan Rizal, sebenarnya Tuan Rizal salah ni. Ada orang tanya saya, dia kata, Tuan Rizal salah tak berbahasa rojak? Sebelum saya nak jawab, saya nak kongsikan, this is real situation. Satu hari dalam program Speak with Confidence lah, saya tengah berkongsi ni konten-konten kita. Tiba-tiba ada seorang peserta diangkat tangan. So saya pun kata, ya tuan, silakan perkenalkan nama, daripada mana, profession tuan, dan apa soalannya tuan Dan kemudian dia pun perkenalkan nama, daripada mana, dan beritahu profesionnya. Dan beliau adalah seorang guru. So dia kata, Tuan Rizal, sebenarnya Tuan Rizal salah ni. So okay, correct me if I'm wrong. Apa benda yang saya boleh betulkan tuan So dia kata, sebenarnya tuan, kalau tuan pakai bahasa Melayu, tuan kena guna semua bahasa Melayu. Tapi kalau tuan pakai bahasa Inggeris, kena guna semua bahasa Inggeris. Jangan campur-campur lah. Salah tu. So, saya pun acknowledge, saya pun mengucapkan terima kasih kepada beliau. Sebab apa? Betul tak perspektif dia sebagai seorang cikgu tentang bahasa ni, jangan campur aduk. Bahasa Melayu, cakap bahasa Melayu lah. Kalau bahasa Inggeris, cakap bahasa Inggeris lah. Jawapannya betul. Sebab dia adalah seorang cikgu. Dan saya juga explain selepas tu, thank you so much tuan, saya setuju apa yang tuan mention tadi. Dan sebagai seorang guru, mana-mana anak murid yang bercakap bahasa Melayu dan bahasa Inggeris bercampur, kita akan rasa tak best. Cuma dalam kes ni, saya mengajar dalam keadaan ataupun dalam adult learning. Dan dalam konteks Speak with Confidence, ada certain terminology yang saya tak boleh nak sampaikan dalam bahasa Inggeris ataupun dalam bahasa Melayu. Sebab apa? Bila saya translate ke dalam bahasa Melayu, satu, dia akan sukar difahami. Dan yang kedua, dia akan jadi, saya sukar nak explain. Tuan-tuan faham tak maksud saya? Contoh. Self-esteem. Self-esteem ni apa dalam bahasa Melayu? Ataupun confidence. Confidence. So, contoh, saya selalu beritahu, confidence is certainty. Confident ni adalah, keyakinan adalah certainty. Certainty, kejelasan. Dia macam, saya lebih prefer explain dalam bahasa Inggeris. Sebab, bila kita sebut dalam English term, dia punya maksud tu lebih tepat. Jadi, jawapan saya kepada rakan yang bertanya, boleh tak saya gunakan bahasa rojak? Pada saya boleh, cuma keadaan ini adalah dalam keadaan yang tidak formal. Maksudnya, kalau macam contoh, kita berada dalam keadaan formal, kita nak beri ucapan di hadapan certain audience yang memerlukan kita bercakap full bahasa, kita kena respect the event. Tapi, kalau dalam keadaan majlis-majlis ilmu yang memerlukan kita bilingual, for me, it's okay. Waimah kalau kita memberi ceramah sekalipun, so it's okay untuk kita campur adukkan bahasa dengan intention kita nak audien kita lebih mudah faham. Alright? So, saya nak tanya dengan tuan dan puan, anda setuju tak kalau saya kata it's okay untuk kita bercakap dalam dua bahasa as long as audien kita faham? Kalau setuju, anda boleh komen setuju. Kalau tak setuju, it's okay. Saya raikan anda punya pandangan. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini Pak Di menampilkan nih sebuah video dari Malaysia ya. Beliau ini adalah sedang menjelaskan kenapa bahasa rojak di Malaysia itu perlu digunakan, karena katanya tergantung dari situasinya. Situasilah yang menyebabkan bahasa rojak itu harus dipakai. Jadi campuran bahasa Melayu kemudian bahasa Inggris. Tapi Pak Di belum pernah dengar ya bahasa rojak itu campur dengan bahasa Mandarin atau juga dicampur dengan bahasa Tamil. Ya, nggak tahu juga kenapa ya. Tapi ya inilah bahasa rojak. Kalau menurut perspektif dari orang yang menjelaskan ini, bahwa bahasa rojak itu patutlah dipakai dalam percakapan sehari-hari ataupun dalam pertemuan-pertemuan yang sifatnya juga resmi ataupun semi-resmi. Karena apa? Kalau tidak dicampur dengan bahasa Inggris, bahasa Melayunya ini, maka apa yang disampaikan itu kurang mengena, ya, kurang bisa dipahami oleh pendengarnya. Nah, betulkah seperti itu? Kemudian ada yang berpendapat, seorang guru ya mengatakan bahwa kalau menggunakan bahasa Melayu ya full bahasa Melayu saja yang digunakan.
Kalau mau menggunakan bahasa Inggris ya full gunakan bahasa Inggris saja. Jangan dicampur-campur antara bahasa Melayu dengan bahasa Inggris. Tetapi eh, pemilik dari video ini mengatakan bahwa itu adalah ya karena dia sebagai guru. Bolehlah bercakap seperti itu. Ini adalah apa ya? Alasannya dibuat-buat untuk mengotak-ngotakkan ya. Jadi untuk mengelompok-ngelompokkan. Jadi nanti ada kelompok guru yang boleh menggunakan bahasa Melayu Melayu saja, bahasa Inggris saja. Tapi nanti ada guru yang boleh menggunakan campur-campur bahasanya, atau mungkin ada eh, masyarakat yang boleh menggunakan campur-campur, atau juga nanti ada masyarakat juga di kotak-kotakan lagi hanya menggunakan bahasa Melayu dan juga hanya menggunakan bahasa Inggris. Nah, kalau pemikirannya seperti ini, jelas ini akan menghambat ya keinginan untuk bisa menggunakan bahasa Melayu selayaknya sebagai bahasa nasional. Karena kalau diperhatikan mereka selalu menggebu-gebu ya, selalu punya keinginan bahasa nasionalnya yaitu bahasa Melayu Malaysia itu bisa digunakan oleh rakyat Malaysia dalam kehidupan sehari-hari, dalam berkomunikasi sehari-hari. Nah, kalau untuk komunikasi yang resmi saja, seperti pertemuan antara seseorang dengan perkumpulan orang, tidak digunakan bahasa Melayu secara penuh, hanya menggunakan bahasa campuran yaitu bahasa rojak, ya tentu bahasa Melayu ini tidak bisa digunakan atau tidak bisa ya berkembang seperti yang diharapkan. Uh, Padahal kalau kita perhatikan bersama nih ya, Pak D juga perhatikan apa yang diucapkan oleh orang ini itu sebenarnya bisa diartikan ke dalam bahasa Melayu tanpa harus menggunakan bahasa Indonesia. Oke lah kalau misalkan itu adalah sebuah nama yang memang dalam bahasa Inggris, silakan gunakan bahasa Inggris, atau ada istilah yang dalam bahasa Inggris, aslinya dalam bahasa Inggris, ya silakanlah dalam bahasa Inggris. Tetapi ketika kata itu merupakan kata kerja, kata perbuatan, atau kata pengganti, pasti bisa menggunakan bahasa Melayu. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian. Kalau di negara kita di Indonesia, bahasa Inggris ini yang digunakan itu karena memang itu merupakan suatu nama atau suatu merek produk, atau dia merupakan satu peribahasa ataupun kata-kata yang memang aslinya dalam bahasa Inggris ya. Ya, kita sebutkan dalam bahasa Inggris, tetapi ketika kata-kata itu dalam bahasa kerja, maka kita menggunakan tetap bahasa Indonesia. Nah, akibat dari apa yang dilakukan oleh masyarakat Malaysia ini yang kayaknya bahasa rojak ini memang sudah tumbuh dan mengakar, ini akan sulit sekali ya. Tapi ya inilah faktanya yang kita temui sehari-hari. Justru kalau Padi mendengarkan campuran antara bahasa Melayu Malaysia dengan bahasa Inggris, ini sulit untuk bisa mengerti. Ya mungkin karena kita tidak terbiasa ya, orang Indonesia terbiasa dengan bahasa Indonesia. Tapi bagi telinga mereka itu adalah hal yang biasa. Ya mau gimana lagi, setiap negara mempunyai keunikan masing-masing. Nah, ini Padi coba tampilkan ya tanggapan dari beberapa komentar dari netizen. Di sini kebanyakan netizennya berasal dari Malaysia ya, mengenai video yang ditampilkan tadi. Nah, yang pertama adalah saya setuju kata Cikgu bahasa jangan bercampur. Apa yang dikata Pak Rizal sebenarnya bisa dirubah ke bahasa Melayu. Mudah, tak sulit rubah. Nah, ini ternyata ada yang beranggapan seperti ini ya. Kemudian ada lagi yang menjelaskan nih malah ya, yang dikata-kata yang dipakai oleh tadi Pak Rizal. Certainty itu bahasa Melayunya bisa diganti dengan kata kepastian. Clarity bisa diganti dengan kata kejelasan. Kemudian self-esteem itu bisa diganti dengan kata kehormatan diri atau percaya diri atau yakin diri. Nah, kemudian ada lagi setuju berdasarkan situasi. Nah, ini adalah satu celah ya. Kalau kita memanfaatkan
celah, itu semua yang kita mau, semua peraturan yang kita buat itu ada celahnya. Nah, kalau kita melihat bahwa situasi bahasa rojak dipakai karena situasinya, ya kapan lagi bahasa Melayu Malaysia itu bisa bangkit? Karena situasinya tidak mengizinkan dan banyak situasi yang tidak mengizinkan. Karena apa? Karena bahasa rojak ini sudah mengakar di masyarakat Malaysia. Nah, ini banyak nih yang mengatakan bahwa defend of the situation, ya. Nah, di sini pun ada pendapat yang mengatakan, nih sebagai contoh ya, ini ada pendapat mengatakan begini, bagi kebanyakan orang mereka guna istilah Inggris supaya kelihatan lebih hebat. Malu nak cakap, contoh, sekurang-kurangnya aku dah coba. Nah, mereka mengatakan adalah at least aku dah coba. Nah, apa maksudnya at least aku dah coba? Kenapa tidak menggunakan kata sekurang-kurangnya aku udah coba? Masa sih nggak ada yang ngerti kata sekurang-kurangnya, ya kan? Nah, ini ada lagi. Dalam film bahasa rojak mesti ada. Dalam Hollywood pun ada. Indon, Korea, Singapura, India, film Jerman, Spanyol, dan sebagainya. Ya, bahasa rojak di dalam perfilman seperti apa ya? Apakah semuanya menggunakan bahasa campuran antara bahasa asli nasional negara tersebut dengan bahasa yang bukan bahasa aslinya? Dalam hal ini misalkan menggunakan bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia ini dikatakan menyinggung nama Indonesia ya, eh, nggak ada tuh bahasa rojak digunakan di dalam perfilman di Indonesia. Semuanya rata-rata menggunakan bahasa Indonesia dan ada bahasa daerah. Itu yang digunakan. Kecuali untuk mungkin nama atau istilah-istilah khusus yang memang harus dalam bahasa Inggris. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian bahwa di Indonesia tidak menggunakan bahasa rojak di dalam percakapan perfilman ya. Nah, bagaimana menurut teman-teman nih? Silakan tulis ya di kolom komentar. Pak ditunggu reaksi komennya di dalam kolom komentar ya. Dari Pak cukup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.